Sebenarnya ya bisa dibilang laki bastard sih ya. Sebelum Anda melanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Eriku Mariadi, serta klik tombol lonceng agar Anda dapat mengikuti episode terbarunya setiap hari Rabu dan Jumat. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Eriku Mariadi. Di episode kali ini kita akan bahas sneakers lokal rasa global. Dan udah bareng saya, Alfi Juanda Makmun, co-founder dari Saint Barkley. Halo bro. Halo. Apa kabar bro Alfi? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di rumah aja nih, nggak kemana-mana nih. Kita masih ini ya, masih Iya, pandemi nih. masih pandemi, masih riskan lah untuk sering-sering di luar. Ya teman-teman, ini sedikit cerita. Alfi ini sebenarnya kita nih dulu satu kampus ya, Vi ya. Iya. Bisa dibilang satu tongkrongan juga. Tapi waktu kuliah, kayaknya lo belum udah dagang-dagang sepatu gitu belum sih, Vi? Setahu gue belum deh. Belum. Gue punya Belum, usaha ya? tapi bukan sepatu. Oh, udah mulai usaha. Nah, memulai Saint Barkley ini. Nah, lo awal mulai Saint Barkley ini gimana sih? Apa lo sempat kerja dulu? Apa langsung wira swasta di Saint Barkley apa gimana sih? Enggak, jadi tahun 2000 saat 2002 tuh gue udah ngerintis usaha sebenarnya konveksi. Nggak jauh-jauh lah dari industri per sandangan gitu ya, per bajuan lah. Iya. Nah, waktu kuliah gue sambil buka tempat sablon dan jahit kan. Iya. Lulus 2008 S1 langsung kerja gue di dunia tourism di jadi sempat kerja dulu ya? Kerja dulu karena gue mikirnya sayang banget ijazah kalau kagak dipakai gitu kan. Udah capek lulus ya udah kerja dulu. 2012 gue keluar langsung gue bikin Saint Barkley. Kebetulan sebenarnya ide utamanya sih dari temen gue si David. Oke. Temen SMP gue gitu. Jadi 2012 kita nongkrong bikin sesuatu yang bagus lah gitu ya. Maksudnya yang manfaat yuk, apaan gitu. Ya udah bikin usaha. Dulu tuh lagi rame kan denim ya 2012. Iya. Apalagi di Bandung ya. Iya. Rame Banyak ya. banget gitu kan. Ada juga denim rasa global kan. Waktu dulu kan nggak boleh sebut merek lah. Itu lumayan hits gitu. Tadinya kita mau main denim tapi kayaknya udah terlalu banyak pemainnya. Iya, banyak banget. Terus clothing juga, lo tahu sendiri ya, clothing kan mati satu tumbuh seribu. Iya, nggak susah gitu penetrasi pasarnya. Akhirnya kepikiran ya udahlah kita bikin sepatu gitu loh. Karena memang gua sama David juga seneng sepatu lah ibaratnya gitu loh, seneng. Cuman kan pada saat itu memang belum ada pemain lokal gitu. Sebenarnya tahun 2000-an gitu, late 99 gitu, itu ada gitu loh, brand sepatu lokal ya, kayak Indikator, Gamo dari Oval, Indikator dari 347. Cuman ke 2010 tuh udah redup lah, udah hampir dibilang nggak ada gitu, kayak mati suri, dan gaungnya pun nggak kedengeran. Nah, mengisi kekosongan itulah ya akhirnya kita ide ya udahlah bikin sepatu, meskipun kita nggak ngerti sama sekali awalnya sepatu, gimana usaha sepatu gitu. Kita mikirnya gampang aja, kayak bikin kaos, tinggal ngemaklun ke orang, kan, ngedesain doang, udah beres. Jadi ternyata nggak sesimpel itu untuk sepatu ya. Jadi awalnya ide pemikirannya berdua ya, awalnya ya? Betul. Berdua, berjalan. Nah, hal pertama yang lo lakuin apa? Ini kan pasti modal nih. Dan sepatu ini kan menurut gue ya, modalnya lebih besar daripada lo bikin produksi baju atau apa. Kok lo nekat mau bikin sepatu ini? Untungnya gue nggak tahu gitu bikin sepatu tuh seribet ini. Kalau tahu gue nggak jadi kayaknya Saint Barkley gitu. Jadi emang awalnya sih lucu ya. Awalnya memang nekat gitu karena asumsi kita, oh ya udah bikin sepatu, tempatnya ada. Waktu itu kan masih homemade ya, di Cibaduyut banyak banget kan yang bikin. Oke. Banyak yang nerima gitu pengrajin. Oh ya udah kita kasih desain, jadi deh tuh sepatu kan. Gue mikirnya gitu sama David. Ternyata elemen-elemen yang harus dipikirin dalam bikin sepatu tuh banyak gitu. Mulai dari cetakan, mulai dari kita mikirin juga outsole-nya, mulai dari materialnya. Ya banyak elemen-elemennya gitu. Bahkan lebih dalam lagi ada lemnya gimana gitu kan. Kalau kita pakai lem biasa, kalau home production kan pakai lem biasa, akhirnya nggak kuat gitu. Nah, kayak gitu. Intinya sih
jujur gue waktu awal mulai nggak kepikiran modal karena gue pikir simple kayak kita bikin clothing gitu. Oh, oke. Jadi begitu udah terjun, wah ternyata butuh modal lagi, cuman kagok kan, udah terjun kan. Iya, betul. Jalanin aja terus gitu. Nah, emang dari awal ketika lo mau membangun ini, lo udah kepikiran, gue harus namanya Saint Barkley nih. Apa lo sempet, gue nama ini dulu. Akhirnya perubahan sampai ketemu Saint Barkley. Banyak opsi nama. Jadi sebenarnya idenya sendiri tuh berdirinya 2012. Tapi idenya sendiri kita dari 2010. Itu which is kita waktu itu ada reuni SMP. Gue sama David teman SMP. Sering ngobrol, sering ketemu, akhirnya ya brainstorming. Wah yaudah, kita bikin usaha sepatu. Cari nama deh dari 2011 tuh setahun tuh kita cari nama yang pas. Awalnya kita mau Seven karena kita dulu alumni SMP 7 kan. Cuman kita pikir too common gitu ya kalau Seven. Ada 7-Eleven waktu itu banyak banget gitu brand yang pakai Seven. Kayaknya nggak seret. Sampai gue sempat download kamus Yunani lah nyari nama yang pas. Jadi saking nyari nama anak ya. Iya, kayak nyari nama anak. Saking diniatinnya malah nggak dapet gitu loh. Nggak dapet. Justru nama Saint Barkley keluar sendiri itu karena kita sudah hopeless dan tidak niat sebenarnya. Gitu. Terus lo dari mana itu Saint Barkley itu? Saint Barkley itu sendiri sih sebenarnya namanya dari David. Jadi karena kita tuh pemuda Antapani gitu. Kita rumah di Antapani. Nah, David tuh one day dia lagi naik motor. Nah, di belakang angkot Antapani. Nah, di situ ada tulisan, ada stiker Barkley University. Nah, karena biasanya kan kalau angkutan umum kan ada rutenya kan. Iya. Nah, di situ ada tulisan kan Antapani jurusan ini. Ciroyom, Antapani Ciroyom. Nah, di bawahnya ada tulisan via ST Hall. Di bawah ST Hall ada stiker Barkley University ya. Gitu. Jadi stasiun Hall ada Barkley di bawahnya. Ya, kan nggak mungkin stasiun Barkley kan, jelek banget. Stasiun Barkley. Nah mikir-mikir ya akhirnya diplesetin jadi ST selain station Saint gitu. Jadi keren juga Barkley. Terus lo membangun Saint Barkley awal di 2012, ya kan? Itu lo awal sistem jual itu kayak gimana? Kan lo bikin nih produksi. Apakah lo dari teman ke teman dulu atau lo langsung pasarin lewat reseller atau seperti apa? Jadi 2012 itu sebenarnya sampai hampir setahun, hampir 2 tahun, sampai 2014 itu kita masih masa trial and error ya. Jadi kita cari shaping, kita benar-benar gimana nih yang proper ya untuk bikin sepatu gitu. Untuk penjualan awal itu memang kita nawarin ke teman dekat dulu. Gitu. Teman-teman pastilah, kita apapun usaha yang kita buat pasti yang paling dekat, yang paling pertama support pasti teman kan, lingkungan kita. Gitu. Teman-teman support. Kadang ada beberapa kebetulan gua sama David dan yang lain itu dekatnya dengan komunitas musik di Bandung gitu. Jadi kita yaudah cobain dong, kasih feedback, cobain dong. Nah mereka kan bantu bantu promo lah ibaratnya. Endorse gitu. Endorse apa bisa dibilang? Bisa dibilang endorse, tapi full endorse sih kayaknya enggak, karena kalau endorse itu kan biasanya ada feedback ya. Sebenarnya kita nggak feedback, kita hanya ngasih aja gitu. Nah dari situ banyak sampai sempat sih kita bikin tiga kalau nggak salah 3 artikel itu jumlahnya hampir 100 kebuang karena nggak per gitu. Jadi yang kejual tuh paling cuma 10-15%, sisanya ya udah dibagi-bagiin gitu. Jadi di masa trial dan error itu ya setahun ya. Bagi ke teman segala macam, cobain dulu ya kan. Nah itu modal awal lu sama David nih produksi kan tadi lu bilang awalnya nyoba di Cibaduyut dulu kan, sampai sekarang lu punya workshop sendiri. Itu berapa modal awal lu dulu? Dulu gue start sih dari 5 juta sebenarnya kalau 5 juta itu berdua ya? Iya berdua. Meskipun ada chip-in lagi karena kita barang yang namanya trial and error gagal, butuh modal lagi gitu. Tapi startnya sih kita dari 5 juta modal awal. Terus kalau untuk bahan sepatunya sendiri nih, Vi, lu ini lebih
lebih ke kayak kanvas kah atau kulit atau gimana? Seperti itu, Vi. Jadi sebenarnya kalau untuk material sepatu sih mungkin majority-nya kita ada di kanvas sama sweat ya. Oke. Kulit sama paling banyak karena dua tipe material ini memang untuk sepatu kasual karena kita fokusnya kasual kan memang paling banyak digunakan gitu. Itu pertama. Cuman kesini-sini kita banyak mencoba varian bahan gitu. Kita mulai di imitasi leather gitu ya, PVC. Terus kita mulai main di bahan-bahan yang lain untuk sepatu running kayak mesh. Terus Oh, ada udah main ke running ya? Ya, kita udah mulai main ke running gitu. Ada mesh, ada macam-macam lah sebenarnya, ada nubak dan yang lainnya gitu loh. Jadi untuk material sendiri sih kalau dibilang memang mayoritasnya kita pakai kanvas dan sweat atau kulit dalam ya. Cuman nggak menutup kemungkinan kita untuk explore ke material yang lain gitu. Berarti target market kalau secara casual lo lebih ke anak muda apa gimana? Ya, sebenarnya kalau kita sih mikirnya ya pangsa pasar atau yang paling konsumtif itu di anak muda sebenarnya. Makanya target pasar kita fokus ke anak muda. Cuman sekarang atau kesini-sini tuh banyak juga sih, maksudnya umuran yang nggak muda ya maksudnya. Udah bekerja lah, awal-awal kerja lah ya. Gitu ya, umur-umur early 30 lah gitu ya. Iya. Yang mulai cari produk kita juga gitu untuk dipakai ke kantor dan yang lainnya. Nah, untuk range harganya sendiri, Saint Barkley ini jual harga di kisaran berapa sampai berapa sih, Vi? Kalau sekarang range harganya kita dari 389 sampai 450 paling mahal. Itu yang paling mahal ya? Ya, untuk itu regular. Yang running? Bukan, Ya, yang running, yang materialnya PVC, yang boleh gue liatin nggak? Boleh dong. Kayak gini, sorry. Ini materialnya PVC. Agak naik lagi, Vi. Oh, ini PVC. Ini juga ada satu lagi. Ini yang 4,5 nih. Oh, naikin lagi. Oh, ini running bukan ya? Bukan running, tapi mirip sepatu futsal sih kalau kata ya? orang ya. Iya, kayak futsal. Bawahnya juga gini. Keren. Itu 4,5 gitu. Jadi gimana material? Tapi kita juga sempat ada sepatu yang memang sampai 3 juta, lu percaya nggak? Serius loh? Itu special edition kan pasti? Iya, jadi ada case-case yang kita kalau collab sama atau bikin collaboration sama beberapa brand atau berapa musisi misalkan. Jadi harga itu gimana kesepakatan kita ya, yang collab gitu. Nah itu lo, Saint Barkley ini udah kolaborasi sama siapa aja nih, Vi, sejauh ini? Mostly sih banyaknya di musisi ya, cuman kita udah mulai beberapa brand. Cuman untuk perusahaan juga ada, kayak kita sempat kasih atau ada pesanan sepatu hampir 1.500 sepatu untuk PT KAI. Wow. Itu untuk karyawan apa gimana? Untuk karyawan. Jadi digunakan untuk pegawai restorasi. Oh, tapi ada brand Saint Barkley di situ. Iya, memang menggunakan Saint Barkley, nggak ada embel-embel PT KAI-nya gitu. Cuman syaratnya adalah menggunakan sepatu Saint Barkley dan warna putih gitu. Oh, keren. Itu tahun 2018 kalau nggak salah, 2017-2018. Dan itu dipakai untuk rutenya ke timur, Jakarta ke timur. Wow, menarik. Gitu. Nah, teman-teman, iya itu yang pertama, menarik juga tuh. Selain dipakai oleh PT KAI, yang menarik dari Saint Barkley, ini sempat dibeli Pak Jokowi. Waktu Sneakers Day ya kalau nggak salah ya. Di tahun berapa itu? 2019 ya? 18 awal kalau nggak salah. 2019, sorry. Ya, 2019 ya. Nah, ini yang menarik lagi nih teman-teman. Bisa diceritain kok bisa Pak Jokowi waktu acara itu kan banyak booth ya kalau ibaratnya acara Sneakers Day itu kan. Betul. Terus Pak Jokowi bisa mampir ke booth lu itu gimana tuh, bisa ceritain? Jadi sebenarnya yang gua tahu Jakarta Sneakers Day itu sebenarnya banyak booth, banyak penjual, tapi yang menjualnya barang luar. Brand-brand terkenal kayak Nike. Brand luar, yang lokalnya sedikit ya. Memang pada saat itu kebetulan brand lokalnya hanya kita untuk shoes gitu. Mungkin ada kan kayak Never to Levi's karena dia kan custom ya. Dia lokal, tapi dia customize. Nah, produknya yang shoes itu kebetulan yang diundang hanya kita waktu itu.
Dan kita nggak bawa banyak produk waktu itu karena hanya untuk branding sebenarnya. Jadi lebih ngejarnya ke branding gitu. Kita nggak punya booth yang kayak mereka yang jualan pakai display berapa jenis sepatu, nggak gitu. Karena kebetulan pada saat itu pun sebenarnya produk kita lagi kosong. Kosong itu dalam artian belum ada dropping dari pabrik gitu. Nah, kenapa sebenarnya ya bisa dibilang lucky bastard sih ya. Karena nggak ada pikiran bahwa bakal ada Pak Jokowi gitu. Memang panitia sempat bilang ini tadinya mau dibuka oleh Pak Jokowi gitulah acaranya kan. Cuman nggak ada kepikiran bahwa dia bakal mampir. Ternyata pada saat mau pembukaan itu nggak bisa, akhirnya dia mau datang di hari terakhir tuh. Kata panitia. Dan dia request-nya adalah minta ada nggak brand lokal di sana, dan saya mau datang ke booth-nya brand lokal. Dan kebetulan hanya kita pada saat itu ya, jadi lucky bastard gitu. Wow, langsung dibeli. Tapi nggak hanya Pak Jokowi kan yang beli kan, yang lain jadi, kan ada menteri juga yang mendampingi kalau nggak salah ya. Kepala Staf Kepresidenan ya Pak Muldoko ya. Oh, Pak Muldoko juga beli ya. Jadi menarik. Pak Muldoko beli duluan. Keren. Nah, berikutnya Pak Jokowi. Nah, dari situ ya lumayan ada beberapa menteri yang pakai, meskipun nggak hanya sepatu ya. Iya. Pakai baju kayak ada acara kalau nggak salah UMKM di Surabaya tuh, UMKM event. Ada menterinya, Menteri PUPR Pak Basuki, dia menggunakan baju kita juga gitu, baju St. Barclay pada saat datang. Jadi St. Barclay tidak hanya sepatu juga ya, baju juga bikin ya? Kita bikin aparel, cuman memang 80% kita fokus di shoes karena main course kita itu gitu. Nah, yang lainnya hanya 20% lah, baju, topi gitu loh, jaket, sweater, shock, kaos kaki, tas. Di 2019 kemarin ini sejumlah survei menobatkan St. Barclay sebagai sepatu yang paling terlaris lokal ya, sepatu lokal terlaris. Nah, lu tahu nggak sih ini, dan perasaan lu gimana nih tahu ini? Jujur gue nggak tahu. Gue tahu jadi nggak tahu ya kalau gue maksudnya brand kita dinobatin sebagai brand terlaris karena kita nggak pernah, maksudnya tim gitu, kita berlima dan tim yang lain, kita cuma fokus adalah di develop, memperbaiki apa yang kurang ada di kita gitu. Jadi kita nggak pernah fokus ke ibaratnya ke yang lain gitu, keluar. Sampai ya ini ada kabar kita brand terlaris 2019 untuk brand lokal aja, jujur kita nggak tahu gitu. Gua sendiri juga nggak tahu, kaget, makanya, iya gitu, kapan ya? karena emang fokus kita adalah ya itu, kita pengennya develop gitu kan, pengen kualitas kita tuh memang pengen ditingkatin lagi gitu. Kalau ada ini terus gitu. Jadi kita nggak fokus ke ibaratnya ke dunia luar gitu ya. Untuk pekerja ada berapa pekerja? Pekerja kita ada 10, jadi total 15. 10. Nah, sistem jualnya sekarang gimana lo? Apa lo untuk daerah-daerah khususnya ya? Jadi kalau jualnya kita sebenarnya punya store kah di daerah-daerah atau cuma di Bandung doang? Untuk saat ini kita belum punya flagship atau belum punya store sendiri. Kita masih menggunakan teman-teman, keluarga-keluarga kita, dalam artian keluarga dalam bisnis yang mau menjadi official distributor kita gitu. Jadi secara ini memang banyaknya orang yang punya store yang mau membantu menjualkan brand kita gitu. Nah, itu dengan cara beli putus sih. Hanya beberapa saja yang consignment gitu, hanya itu pun cuma 2 dari 16 atau 15 networking gitu. Jadi cuma 2 yang pakai consignment, 1 di Jakarta, lagi di Malaysia. Selain Malaysia, luar udah sampai mana aja? Dulu kita pernah sempat tes pasar di Jepang, cuman ternyata nggak semudah itu jual brand di Jepang, karena brand Jepang sendiri kan unik ya. Kayak brand luar aja sampai kayak Vans, dia punya artikel yang Japanese style gitu loh, ibaratnya Japanese design yang dijual hanya khusus di Jepang. Makanya kita kemarin sempat tes pasar ya lumayan lah gitu, maksudnya nggak bagus, tapi at least kita udah nyoba gitu dan kita tahu karakternya. Mungkin jadi next time bisa lah gitu di Jepang. Nah, Vi, selama pandemi ini kan mulai Maret ya, setahu gue ya. Dari lu pribadi nih sebagai
yang jual sepatu nih, khususnya di dunia sepatu lah. Apa dampak yang paling kerasa sama lo, Vi? Yang pasti sales turun. Udah pasti itu. Semua itu kayaknya semua sektor ngerasain sama ya. Nah, sales turun. Nah, yang paling berat sebenarnya di masa pandemi ini kebetulan. Jadi kita cerita tuh kita ada satu kerjasama dengan salah satu pabrik di Surabaya dan yang mau difokuskan dijalin itu di tahun ini niatannya. Gitu. Jadi kita mulai yang tadinya kan rekanan pabrik kita tuh di Bandung semua ya. Gitu. Nah, kita mulai perlahan-lahan pindah ke sana dan ternyata ada pandemi ini ya siklusnya makin kacau gitu akhirnya di kita. Gitu. Karena otomatis manufaktur semua kena impact dong. Nggak hanya kandang aja gitu. Bahkan mobil ya kan kayak kita dapat kabar Nissan PHK berapa orang hampir tutup kan. Stasiun tutup gitu. Nah, akhirnya ngaruh ke siklus pengiriman barang ke kita produksi karena di sana pun ada pengurangan pegawai gitu di pabrik sana gitu. Terus antisipasi atau strategi selama masa pandemi ini dari St. Barclay itu apa yang dipersiapkan strateginya nih, Vi? Jadi sebenarnya tetap kita fokus di sales karena memang ibaratnya kita butuh bensin untuk setiap perusahaan pun pasti fokus di sales. Cuman untuk ngimbanginnya itu ya kita lebih fokus kayak branding ya. Tetap memberitahu ke khalayak atau ke konsumen kita bahwa kita masih survive, masih ada gitu, masih aktif gitu. Jadi kita tetap melakukan branding lewat event, medsos gitu kan, ada beberapa event online gitu yang ngajak kerjasama ya kita ikutan gitu. Tetap aktif di situ sambil kita juga menata proses perpindahan pabrik kita ini gitu loh. Oke. Nah, terus yang terakhir nih, pengembangan ke depan dari St. Barclay ini. Kan di 2020 ini target lo apa dan ke depannya lo akan lebih go internasional lagi kah atau seperti apa, Vi? Oke. Jadi dilihat tahun ini kita mengeluarkan rilisan sepatu yang kolaborasi dengan salah satu artis dari Amerika, Luke Holland. Udah keluar belum? Udah. Udah. Okay. Nah, itu perdana kita collab sama brand luar ya. Wow. Maksudnya di luar Asia gitu. Asia kita pernah kerjasama dengan salah satu brand dari Malaysia, Hikari Riders, dan itu juga 200 sepatu terjual dalam waktu 3 menit. Keren. Jadi untuk progres ke depannya jelas kita pengen lebih go internasional lagi, lebih memperkenalkan brand kita khususnya St. Barclay, umumnya brand dari Indonesia gitu, bahwa Indonesia juga eksis lah di produksi shoes manufaktur ini. Itu pertama. Yang kedua, memang ada planning. Kebetulan teman-teman dapat kesempatan. Jadi ada salah satu investor. Investor ini dia sebenarnya fokusnya adalah di bidang konstruksi. Konstruksi. Perusahaannya sudah lumayan cukup terkenal untuk industri konstruksi ini, dan dia baru IPO kemarin. Nah, kita ada kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut, which is bukan perusahaan yang lebih fokus ke ownernya, untuk membuat satu pabrik sepatu. Jadi rencananya sih tadinya tahun ini pengen targetnya sih pabrik sepatu. Punya pabrik sepatu. Cuman karena ada pandemi ini mungkin ke hold gitu. Nanti ya mudah-mudahan sih kita harapannya tetap terwujud ya. Ya, jadi kita sepakat dua belah pihak tetap fokus untuk planning pembuatan pabrik ini gitu ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa realisasi lah gitu pembuatan pabrik sepatu ini. Plus kita juga ada brand kolaborasi bikin line up produk baru kerjasama dengan investor tersebut gitu. Memang tetap sepatu tapi marketnya beda. Oke, bagus. Keren banget nih. Sukses terus, Vi, untuk St. Barclay ke depannya. Baik target jangka pendeknya atau jangka panjangnya, dan terus membawa brand lokal dengan rasa global menjadi lebih go global lagi, Vi. Amin. Salam buat teman-teman St. Barclay. Sukses terus. Oke, teman-teman, demikian diskusi saya dengan co-founder dari St. Barclay, Alfi Juanda Makmun. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Erik Kumaryadi. Sampai ketemu di konten berikutnya.